Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Nahnu min firqati Asadil Asyar li darsi As-Saqafah Al-Arabiyah sanuqaddimu lakum uh, faslu sadis asyar tahta maudu pengaruh kebudayaan dan peradaban Arab Islam terhadap Barat. Saya anak Muhammad Zarkazi Syafi'i dengan NIM 22 2205195 dan saya Nida Husna Fahimah dengan NIM 2206240. Pendahuluan. Perkembangan peradaban saling mempengaruhi dan berpengaruh pada manusia. Islam membawa perbaikan peradaban terutama bagi manusia dari zaman jahiliyah. Kebudayaan dan peradaban Islam sendiri menerapkan nilai-nilai tauhid yang mengatur kegiatan umat Islam sesuai dengan sifat universal dan internasional agama Islam. Peradaban Islam dimaksudkan untuk memenuhi misinya, memberikan kenyamanan hidup bagi semua orang tanpa memandang geografi, ras, etnis, agama, maupun kebangsaan. Perkembangan budaya Arab Islam. Budaya Arab Islam berdasarkan prinsip, landasan, konsep, dan simbolnya menggambarkan esensi dari pesan toleransi Islam, sehingga kebudayaan itu menjadi alat pembuka bagi kebudayaan suatu bangsa dan penduduknya untuk mempengaruhi dipengaruhi, dipersatukan, dan dimasuki oleh kebudayaan Arab Islam tersebut. Salah satu contoh perkembangan budaya Arab Islam yaitu pada masa Daulah Bani Umayyah. Pada masa itu kota-kota baru dibangun dan juga kota-kota lama direnovasi. Kemudian pada masa Khalifah Al-Walid juga dibangun sebuah masjid dengan interior hiasan yang beragam serta memperbaiki masjid tua yang ditinggalkan Nabi sebelumnya. Metode kontak kebudayaan dan peradaban Arab Islam dengan Barat. Lahirnya Renaissance menandakan adanya dunia barat yang bermakna peradaban sains di Eropa bangkit kembali pada abad 14 sampai 16 Masehi. Yang berasal dari Italia yang dipelopori oleh generasi muda. Gerakan tersebut terlahir dikarenakan adanya keinginan untuk melepaskan diri dari kekuasaan gereja yang berwenang. Karena keterbatasan masyarakat Eropa saat itu, maka Renaissance dapat menghidupkan kembali budaya Yunani klasik yang telah dipopulerkan Islam atau filosofi Islam. Karena itu, orang Eropa berusaha untuk berinteraksi dengan umat Islam. Perjumpaan pertama atau kontak pertama terjadi ketika Islam menguasai pusat-pusat politik Roma Timur atau Syams, Suriah, dan juga Mesir. Kedua peristiwa itu terjadi di bawah kekuasaan Umar bin Khattab sekitar 1 abad kemudian.
Perjumpaan kedua atau kontak kedua terjadi ketika sejumlah raja muslim memerintah Spanyol, Portugal, Perancis, Sisilia, Malta, dan wilayah kecil Italia Selatan. Perjumpaan ketiga atau kontak ketiga terjadi di Eropa Timur di antara abad ke-14 dan awal abad ke-20 Masehi. Ketika masa Kesultanan Utsmaniyah menguasai Rusia Selatan dan semenanjung Balkan di Eropa Timur, era kontak kedua yang pada saat itu berhasil melahirkan para pemikir yang berwawasan luas dalam berbagai ilmu dan ideologi. Yang memiliki dampak paling besar di semua perjumpaan tersebut. Para filsuf Islam lahir pada masa ini dan berbagai ilmu pengetahuan, termasuk ilmu agama dan juga ilmu umum bermunculan. Bidang-bidang kebudayaan Arab Islam yang mempengaruhi kebudayaan Arab. Satu, yaitu ilmu pengetahuan alam. Pengetahuan dan pendidikan adalah dua bidang di mana budaya Islam memiliki pengaruh di Barat. Ilmu pengetahuan alam ini maju dengan ilmu eh, yang pertama yaitu ilmu pengetahuan alam. Ilmu pengetahuan alam ini maju dengan cepat selama periode Renaissance, ketika ilmu akan mengalami percepatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Ilmuwan Muslim bekerja sangat keras untuk mencapai kesuksesan ini. Mereka berusaha membawa ilmu ini ke benua Eropa, di mana akademisi Kristen Eropa mengembangkannya. Ada beberapa ilmu yang diperdebatkan, yaitu yang pertama ada ilmu astronomi. Dalam ilmu ini terdapat ilmuwan dengan penemuan dan karyanya yang terkenal seperti cara menggunakan astrolabe yang datar, cara menghitung waktu, sholat, dan sebagainya. Yang kedua ada ilmu kedokteran. Terdapat beberapa tokoh Islam terkenal muncul seperti Hunain bin Ishaq, seorang ahli medis dan ahli kimia, yaitu Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Arfani, Ibnu Sina, dan juga Ibnu Rus. Yang ketiga, dari ilmu pengetahuan ini ada ilmu eksata. Ilmu alam dan ilmu eksata, keduanya tidak diragukan lagi, keduanya merupakan produk Islam. Sumbangan terbesar Islam dalam bidang matematika di seluruh dunia adalah dalam bidang aritmatika, berupa bilangan yang masih disebut dengan angka Arab di Barat saat ini, meskipun bentuknya telah dimodifikasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nida. Bidang-bidang bidang-bidang kebudayaan Arab Islam yang mempengaruhi kebudayaan Barat. Yang kedua ada musik dan seni. Musik dan seni. Tokoh yang mewakili Islam Spanyol yang sukses besar di bidang musik dan seni vokal salah satunya adalah Al Hasan bin Mafi. Beliau terkenal dengan penulisan lagunya. Yang ketiga ada bahasa dan sastra. Otoritas Islam di Spanyol sekarang beroperasi secara eksklusif dalam bahasa Arab. Pengaruh ekonomi, sosial, politik, dan seni. Yang pertama ini ada pengaruh ekonomi.
adanya jual beli seperti dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Indikator paling sensitif yang dapat mempengaruhi banyak emosi seperti nilai tukar mata uang, investasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada pengaruh sosial dan politik. Islam telah mampu membangun tatanan politik baru di dunia Arab yang sedang membusuk. Sejak zaman jahiliyah hingga zaman keemasan, landasan bangsa Arab terus mengalami perubahan. Bangsa Arab pada hakikatnya sudah memenuhi peradaban dan swasembada. Yang ketiga ada pengaruh seni. Salah satu karya Islam yang paling signifikan adalah kaligrafi. Keterampilan indah menulis dalam huruf Arab dikenal sebagai khat. Berkembang menjadi kaligrafi Islam di Timur Arab. Kaligrafi telah memberikan kontribusi bagi peradaban Islam dalam beberapa hal, antara lain yang pertama dalam aspek religius yaitu dakwah Islam melalui seni kaligrafi. Yang kedua dalam aspek etika, manusia dapat memahami sifat yang maha kuasa melalui seni kaligrafi. Kontribusi kebudayaan dan peradaban Arab Islam terhadap dunia. Ekspansi Islam selama 14 abad terakhir telah berdampak pada budaya dunia, juga untuk menunjukkan kemajuan peradaban Islam pada masa itu. Dapat digunakan beberapa penanda seperti yang pertama, ada lembaga pendidikan Islam, tempat berkumpulnya para cendekiawan Muslim untuk melakukan proses pembelajaran dan memajukan ilmu pengetahuan, antara lain Baitul Hikmah, Masjid Al-Azhar, dan lain sebagainya. Yang kedua ada peninggalan dari tulisan para filosof Muslim antara lain Ibnu Sina, Imam Syafi'i, dan lain-lain. Yang ketiga ada kemajuan intelektual seperti pembuatan kertas, karpet, kalender Islam, penyebutan hari, praktik arsitektur, dan perencanaan kota memiliki kekuatan untuk mengubah budaya dan adat istiadat manusia. Yang keempat ada mengungkapkan nilai-nilai budaya fundamental sebagai manifestasi fisik dari ide-ide Islam, agama, ihsan, dan kesolehan. Pengaruh agama Islam terhadap bangsa Arab. Ini dapat dilihat dari adanya peninggalan karya di bidang keagamaan, seperti kitab-kitab tentang agama Islam dan lain-lain. Kemudian, agama Islam memberikan kehidupan yang nyaman bagi seseorang tanpa memandang ras, etnis, agama, maupun kebangsaan, membuat banyaknya orang-orang Barat yang memeluk Islam. Nah, kesimpulannya, perkembangan peradaban saling mempengaruhi dan berefek pada manusia seperti halnya kebudayaan dan peradaban Arab Islam. Oleh karena itu, kepada segenap pihak Muslim dan non-Muslim agar peradaban-peradaban Islam yang masih terwariskan sampai saat ini tetap dijaga, dipelihara, dan dikembangkan. Mungkin sekian hanya ini yang bisa kami sampaikan. Apabila ada yang salah itu datang dari kami sendiri, dan apabila ada yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.